Sebenarnya backwash itu ribet gak sih kok? Enggak lah, kalau kita kolamnya bikinnya bener bener, enggak, gampang. Makanya dari udah setting bak kontrolnya juga sesuai dengan tadi chamber per chambernya. Kita kasih makan ikan kita biar gemoy Kayak hostnya. Merah-merah. Hai bless people semua. Ini berat nih Nyo nih, ngecek mulu nih. Ini kita lagi ngasih makan Nyo. Dari berapa kali sih mas? Kita standar 3 kali aja. Standar 3 kali. Cuman lebih dari 3 kali boleh? Boleh, sebetulnya semuanya kembali lagi ke jumlah populasi ikan, kapasitas kolam, dan kemampuan kita filternya masing-masing kolam. Itu kan beda-beda. Nah, makanya nanti di video kali ini saya ingin sedikit sharing mengenai apa sih backwash itu dan betapa pentingnya backwash itu seperti apa. Dan apa efeknya kalau kita sampai terlambat backwash segala macam, kita nanti akan bahas semua. Apalagi outdoor ini perlu banget nih Om. Ya, apalagi kalau outdoor yang tanpa tutup sama sekali ini kan, apalagi Semarang hujan terus kan ini terakhir ini kan full hujan. Makanya saya hampir setiap hari backwash terus ini sekarang. Hampir setiap hari? Setiap hari. Karena Kenapa nih Om? Karena kan air hujan sendiri itu kan kandungan asamnya tinggi. Benar. Nah, asam bercampur dengan amoniak yang dari sisa makanan koi ataupun waktu koi kita kasih makan itu dalam jumlah tertentu nggak bagus. Oke. Mesti kita buang, kita refill, kasih air baru. Nah, ini bermanfaat sekali nih buat teman-teman nih. Sebenarnya backwash itu ribet gak sih kok? Enggak lah, kalau kita bikinnya bener enggak, gampang. Dari awal kan saya bilang ya settingan dari awalnya penting sekali. Jadi saya sering ada beberapa teman-teman nanya ke saya, Pak, kalau pengen piara koi ribet nggak sih? Ribet kalau kolamnya salah. Ikannya gampang mati nggak sih? Gampang mati kalau kolamnya salah. Itu pengaruh ya? Pengaruh mati lah. Itu pengaruh dari nah kolam sekarang kalau filternya nggak bagus, lu kasih makan sebentar, amoniak langsung naik, ditambah faktor cuaca dan lain-lain. Oh iya benar. Teler lah ikan. Iya. Apalagi main ikan import, lebih sensitif. Ikan lokal lebih kuat. Iya. Gitu. Nah sekarang sedikit saya mau ingetin ya teman-teman, ini chamber 1. Mechanical, isinya sikat brush. Sikat brush. Nah ini kita kasih oksigen dari booster skimmer. Skimmer itu tujuannya supaya skimmer nyedotnya lebih bagus. Dan bisa jadi suplai oksigen juga untuk media. Oh. Itu fungsinya. Medianya itu berarti dirawat ya? Ya, intinya supaya pertumbuhan bakteri positifnya dengan adanya suplai oksigen yang cukup juga bagus. Juga bagus. Ya ini yang pertama chamber 1 brush ya. Ingat-ingat chamber kedua ini jetmat matalah. Matalah nih. Ya, seperti ini. Ya, nah chamber ketiga ini yang namanya BioCube. BioCube yang tahu-tahu putih. Ini paling menguras dompet ini. Nah, ya, dan ini memang itu rumah bakteri, jangan dibersihin. Memang biar seperti itu. Kotor kayak gini nggak apa-apa? Kotor sampai 10 tahun ke depan aja tetap begini terus nanti. Oh, saya garansi nanti saya ajarin, makanya kenapa backwash itu penting. Ya, nah yang keempat ini namanya tadi apa? Pure Nano Pure. Nano Pure. Neo apa tadi lah, pokoknya ya saya nanti kalau teman-teman pengen tahu jelasnya, media-media ini kebetulan kita juga udah menyediakan. Kalau teman-teman butuh yang untuk biologis maupun mekanikalnya nanti bisa kontak ya. Nah, udah ya urutannya kan tadi 1, 2, 3, 4. Nah, kita udah setting bak kontrolnya juga sesuai dengan tadi chamber per chambernya. Oke. Ini chamber 1, 2, 3, 4. Nah, yang kita backwash rutin yang paling sering adalah chamber 1. 1 itu yang brush. Yang brush. Oke. Nah, kita lihat ini buka dulu. Ini kan untuk buang air ke depan, ya kan? Simpel banget, teman-teman. Ini loh, teman-teman. Nah, ayo ini nanti di shoot ya. Beberapa detik pertama ini amoniaknya akan banyak sekali. 1, 2, 3. Ini brush 1. Tuh, kotor banget. Tuh, nah nanti tunggu sampai sekian detik sampai benar-benar dia bersih. Artinya amoniak yang di dasarnya udah kebuang keluar. Gitu kan. Nah, nanti buktiin, nggak percaya omongan saya. Kita backwash yang di chamber kedua lebih bersih dari chamber pertama.
Oh. Chamber ketiga lebih bersih lagi, chamber keempat lebih bersih lagi. Harus gitu kalau yang benar. Yang benar. Oke. Artinya sistem filter Anda fungsinya chambernya benar. Oh. Dan kita nggak terus ngangkatin medianya bersihin. repot kan. Ini sampai 10 tahun ke depan nggak usah dibersihin. Oh, cuman di begos-begos ini ini, Bang? begos, kita misalkan mau begosnya besar, sampai ini turun ke bawah airnya kan, semprotin aja selang dari atas. Oh, nanti turun sini. Turun situ, udah. Selesai. Kan makanya kita kalau bilang kalau kita bikinin kolam untuk customer, maintain-nya juga pasti kita buat yang gampang. Sesimpel ini ya. Bahkan orang yang nggak ngerti kolam pun, nggak ngerti koi pun, saya ajarin 10 menit selesai. Selesai ya. Yang penting ngapalin pipa-pipanya ini. Gitu kan. Debit kolamnya berkurang nggak kok? Berkurang, pasti berkurang dong. Tapi kan kita nanti isi air lagi. Nah, udah bening, bersih, Udah. tutup sekarang. Tutup. Oke, sekarang kita buka yang kedua. Ya. Tuh, 2, 3. Oh iya, Tuh, nggak ada amoniaknya. nggak ada amoniak. Karena amoniak harusnya yang benar nyangkutnya di chamber pertama Di yang beras. beras itu. Oke. Begitu pindah chamber kedua udah lebih bersih. Chamber ketiga lebih bersih lagi. Keempat Air yang bersih. nanti dari air bersih balik ke kolam super bersih udah. Gitu tuh nggak ada amoniaknya kan. Nah Iya, jadi percuma aja nggak usah terlalu dibengos. Saya selalu yang pertama doang ya? pertama doang. Iya. Nah jadi teman-teman usahakan kalau bikin kolam memang ini sudah disetting dari Diperhitungkan awal. ya. Iya, Supaya teman-teman kalau untuk ngontrol air dan jaga kualitas airnya gampang sekali. nggak usah repot-repot ngambilin satu-satu itu. Ya, jadi fungsinya Big Wash apa itu? Yang pertama untuk membuang kotoran-kotoran amoniak-amoniak yang negatif yang ada di chamber. Nanti kita akan kasih gambar chambernya. Chamber pun nanti ada desainnya, mengerucutnya apa itu nanti juga ada. Nanti Dan itu gambarnya ada masukin. Fungsinya Ada semua. fungsinya semua gitu. Yang kedua, Big Wash itu untuk menstabilkan ibaratnya kadar pH, kadar TDS dalam air, terutama kolam outdoor yang mungkin kena air hujan dan kena panas secara langsung. Oke. Itu perawatan Big Wash-nya memang harus lebih sering. Nah, yang ketiga juga otomatis untuk menjaga supaya media-media dalam hal ini mekanik bisa tidak menumpuk kotoran atau amoniak terlalu banyak. Tapi nih maaf nih Om, kolam itu perlu disterilin sampai habis gitu nggak sih? Nggak perlu. Nggak perlu Kalau ya? bener ya. Kalau bener. Kalau bener. Kalau salah atau ada masalah, amit-amit sakit, ya memang itu perlu disterilin. Oh, soalnya kayak saya sering lihat tuh yang di Facebook itu kadang itunya sampai diangkatin Ya, semua. nah itu saya no comment ya. Saya lagi ya teman-teman, saya pokoknya setiap men-sharingkan sesuatu, kita tidak bilang bahwa kita yang paling benar. Bener. Silakan teman-teman menilai sendiri. Menilai Tapi sendiri. kalau menurut saya, kamu deh Ya, tanya. Kamu hobi kolam koi, kepengen yang gampang atau kepengen yang susah? Gampang lah pasti Ya semua kan? hobi Nah, ya. Enak mana cuma jabutin pipa begini sama ngangkatin media satu-satu bersihin? Ya enaknya ini Ya, ya, kamu jauh. sebagai orang umum kan, kalau saya juga begitu. Bener. Kalau ada pilihan yang gampang, ngapain kita pilih yang Ribet. ribet kan begitu. Nah. Bahkan Dan hasilnya pun juga ya maksimal. nanti teman-teman bisa lihat, saya buktiin bahwa ikan-ikan yang di sini pun kita naikin ke show, beberapa dapat prestasi di show. Dapet. Artinya kan secara kualitas ikannya juga bisa kita pertanggungjawabkan dengan kolam seperti ini. Berarti pengaruh air itu dari segi warna juga pengaruh. Pengaruh. Misalkan saya malas Big Wash, ya otomatis kualitas airnya jadi lebih jelek kan. Nah tadi, karena kenapa? Saya mengakui kelemahan saya. Yang pertama, kolam saya ini full outdoor. Full odor. Tidak ada tutupnya sama sekali. Yang kedua, populasi saya over, penuh. Iya, penuh. Mau nggak mau, karena kolam yang lain belum jadi, dan jadi. customer kalau nitip kita tolak pun juga nggak enak. Nggak enak, Nah, benar. akhirnya juga numpuk-numpuk banyak. Nah, yang ketiga, saya juga ngasih makannya untuk ukuran kolam baru 3 kali sehari, termasuk banyak itu. Ya, jadi itu yang membuat kita memang harus rutin Big Wash. Om, teman-teman kadang mau lihat nih yang super cube ini fungsinya kalau bersihnya seperti apa sih? Bisa nggak? Bersihin aja buka, chamber Yang ketiga berarti. ketiga ya? Ya, nih, nih, apa? Cube nih. Bersih pasti. Oh, iya. Ya kan? Nggak ada kotoran, nggak ada amoniak seperti chamber pertama tadi. Tadi ya kotoran-kotoran, apa kayak lumut, ya ganggang-ganggang yang mati, yang apa ya di chamber 1 tadi. Chamber 1 itu doang ya? Ini sudah habis, nanti 2 hari lagi pasti ada. Loh kenapa Pak kok ada terus? Karena ikannya makan. Iya benar. Kalau ikannya nggak makan, ya bersih terus. Gitu. Jadi ya intinya selama ikan koi itu buang kotoran, itu pasti akan ada selalu amoniak dan kotoran-kotoran yang tidak baik. Wah, ini manfaat banget nih. Sistemnya kan kita udah perhitungan dari awal sehingga kita ngontrolnya, buangnya pun, Big Wash-nya pun gampang. Seperti itu. Semoga menjawab ya kemarin yang kepengen nanya apa sih Big Wash itu, penting nggak sih Big Wash itu, fungsinya apa. Nah melalui video ini kita berusaha kasih contoh dan langsung praktekin. Lain tuh ribetnya. Enggak lah. Kita udah Gampang semua loh, setting. orang nggak ngerti koi, saya duduk sini, Pak ini ya Big Wash itu pipa 1 dicabut, sekian detik, udah itu tutup, isi air, selang masuk, udah selesai.
Ini tadi kan kita bongkar semua karena pengen nunjukin tutupnya. teman-teman. Kalau kita nggak pengen nunjukin, cuman buka satu tutup ini aja udah. Pasti nggak paham Ya. kan. Oke, sip. Nanti pengen request edukasi apa lagi bisa DM tim kita, Febrian ataupun Blast Channel. Nah ini air bersihnya jadinya seperti ini nih. Ya, ini nih Nah, kolamnya di shoot nih. Nih, Ini overpopulasi banget, sangat overpopulasi ya. clear banget. Harusnya ini kapasitas cuma 20 sampai 25, ini kayaknya sudah hampir 50 ekor ini. Wah, Kecil sama nanggung paling besar 50 BU, paling kecil 25 BU. dan ini ikan-ikan show loh teman-teman. Ikan siu semua, kalau Febrian apalin termasuk ikannya customer kita, koradit, Outdoor segala loh macam ini di loh. sini Hah? semua. Outdoor loh. Ini show. Makanya ada yang Wah. bilang, Pak, ikan koi kalau outdoor nggak kuat, nggak tahan ya. Sekali lagi tergantung kolamnya dan Tergantung perawatannya. kolamnya, bener. Semua itu kalau dikerjakan sesuai bener, ya Betul. hasilnya bener. Wah, ini saya nanti kalau udah jadi semua kita sering-sering nongkrong di sini, An. Iya. Sering-sering bikin konten di sini. Kita mau ngontennya di sini aja ntar. Apalagi ada rooftopnya ya. Kan enak itu buat nyantai. Ya, mungkin ada masukan apa lagi nanti jangan sungkan ya, bisa DM, kita berusaha setiap nanti kita bisa, kita pasti buat videonya. Satu lagi nih Om. Bentar Om. Ini outdooring ini vitamin perlu nggak nih Om buat ikan? Sebetulnya kalau vitamin nggak, tapi Nggak ya? obat-obat yang mencegah, contohnya obat kutu dimilin, obat jamur, parasan, ya kita pakai sesuai dengan cuaca. Oh, oke. Ya kalau cuacanya memang sering hujan begini, kemarin kan habis saya treatment dimilin. Ya kemarin parasan juga masuk untuk anti jamur. Ya intinya kita mendingan nyegah lah daripada bener-bener. amit-amit kejadian baru repot malah. Ini cakep nih. Soak-soak kindrin. Nah, oke. Itu kita udah coba Ya semoga bermanfaat. bermanfaat. Semoga bermanfaat buat Blast People semua dan bisa menjawab apa itu yang namanya big boss ya Om ya, apa itu big penasaran boss dan fungsinya apa. dan fungsinya apa, kegunaannya apa ya. Buat teman-teman sekali lagi kita juga bisa kok bantuin teman-teman semua untuk misalkan mau bikin kolam atau apa yang benar. yang bener, kita bisa banget, tapi kita tidak menghancurkan semua ada pasti ada kekurangannya masing-masing. Cuman kita berusaha menjadi yang baik ya Om ya. Ya kasih yang terbaik. Kasih yang ya, terbaik. sesuai kebutuhan customer. Oke, jangan lupa ya follow Instagram kita di Blast Channel dan Instagramnya Koade Blast Koi Center Semarang dan Instagram saya Febrian Saputra. Oke, see you next time. Bye. Bye.